kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang persamaan kuadrat. Nah, kalau pada video sebelumnya kalian sudah bisa menentukan suatu persamaan itu bisa dikatakan sebagai persamaan kuadrat atau bukan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan nilai X pada persamaan kuadrat. Jadi kalau misalnya ada persamaan kuadrat X kuadrat tambah X kurang 6 itu sama dengan 0. Nah, kalau yang ditanyakan berapa kira-kira nilai X-nya ini yang mungkin ya, supaya persamaannya itu apabila kita gantikan X ini dengan suatu angka itu nanti akan menghasilkan sama dengan 0 dia. Gitu ya. Kira-kira X ini berapa? Nah, untuk menentukan nilai X ini nilai X ini disebut juga dengan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang muncul dong pertanyaan, bagaimana menentukan akar-akar penyelesaian suatu persamaan kuadrat atau menentukan nilai X-nya tadi itu ya. Jadi, salah satu caranya yang bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan cara pemfaktoran ya. Jadi, contoh yang tadi di awal video itu adalah persamaan kuadrat X kuadrat tambah X dikurang 6 itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau tentukan nilai X-nya ya. Kita mau tentukan nilai X-nya ini. Nilai X ya. Jadi, kalau kita pakai cara pemfaktoran, itu bisa kita buat tanda dalam kurung seperti ini dulu. 2 buah tanda dalam kurung seperti ini. Kasih agak jarak ya nanti di dalam sini, karena di dalam tanda kurung ini kita akan letakkan nilai dia. Kemudian di sini sama dengan 0. Kemudian selanjutnya perhatikan di sini ya, nilai A-nya itu sama dengan 1 atau angka yang di depan X kuadrat itu tidak ada. Kalau tidak ada seperti ini maka sebenarnya nilai A-nya itu adalah 1 di sini ya. Ya, kalau dia bentuknya seperti ini hanya X kuadrat, maka bisa kita tulis di dalam kurungnya ini yaitu huruf X, di sini X dan di sini X kedua. Jadi karena X kali X kan nanti X kuadrat juga. Jadi kalau di soal nanti dia P kuadrat, di sini variabelnya P jadi P kuadrat, kalian boleh tulis di sini yaitu huruf P. Di sini juga P gitu ya. Kalau dia M kuadrat maka sini M, sini M. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan menentukan angka. Jadi nanti setelah X ini ada 2 buah angka. Jadi kita akan menentukan 2 buah angka yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk menentukan 2 buah angka ini kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita akan uji coba ya. Jadi kita akan mengambil 2 buah angka. Oh ya, sebelumnya menguji coba kita tentukan dulu nilai A-nya ya. Pada video sebelumnya kan juga sudah diajarkan bagaimana menentukan nilai A, B, C pada suatu persamaan kuadrat. Nah, nilai A-nya adalah angka yang berada di depan X kuadrat. Di sini tidak ada berarti sudah pasti A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya. B-nya di sini juga tidak ada dituliskan angka ya. Kalau tidak ada seperti ini pasti 1. Nah, untuk tandanya dia positif 1 atau negatif 1, lihat di sini. Tandanya di sini ternyata tandanya itu adalah positif, berarti sini B-nya sama dengan positif 1 ya. Cukup tulis 1 saja. Kemudian C-nya itu sama dengan nilai C-nya itu yang tidak ada diikuti oleh variabel X ya. Jadi cuma angka saja dia. Berarti di sini C-nya adalah 6. Ingat tandanya. Di sini karena ada dikurang ya, maka tandanya nanti negatif 6. Jadi di sini negatif 6. Oke, sekarang kita akan menentukan 2 buah angka yang apabila dikalikan itu harus sama dengan nilai C-nya dari persamaan kuadrat tadi. Jadi di sini kan C-nya negatif 6, maka di sini 2 buah angka itu harus dikali, dapatnya itu harus negatif 6. Kemudian kedua buah angka ini juga kalau dijumlahkan itu hasilnya harus 1 atau B-nya yang di sini ya. Kalian lihat nanti B yang kalian dapat sesuaikan ya dengan persamaan kuadratnya. Jadi di sini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1. Oke.
Kalau sudah, sekarang kita tuliskan segala kemungkinan dua buah pasang bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya negatif 6. Oke, jadi pasangan angka yang pertama itu adalah 1 sama 6. Karena 1 kali 6 hasilnya 6. Kita abaikan dulu ya tanda negatifnya. Kemudian pasangan angka selanjutnya adalah 2 dan 3. Karena 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6. Oke, selanjutnya kita akan coba masukkan ke dalam kotak ini ya. Jadi kita uji dulu. Untuk pasangan angka yang pertama adalah 1 dan 6. Kita taruh di dalam kotak ini 1 sama 6. Oke, 1 kali 6 memang hasilnya negatif. Hasilnya adalah 6 ya. Oke, tapi di sini itu dia harus menghasilkan negatif 6. Maka berarti di salah satu angka ini itu harus negatif, bertanda negatif. Misalnya kita ambil saja di tanda 1 ya, negatif 1. Negatif 1 kali 6, iya betul hasilnya negatif 6. Tapi apakah negatif 1 kalau ditambahkan sama 6 itu hasilnya 1? Jelas bukan ya. Jadi pasangan negatif 1 sama 6 tidak memenuhi. Tidak memenuhi ya. Oke. Ini tidak memenuhi, maka kita hapus pasangan yang pertama negatif 1 sama negatif 6. Oke. Bagaimana kalau negatif 1 sama 6? Karena kalau 1 sama negatif 6, 1 sama negatif 6 masih sama juga, walaupun 1 kali negatif 6 itu hasilnya negatif 6, tapi 1 tambah negatif 6 itu bukan 1 tapi negatif 5. Maka untuk pasangan yang 1 sama 6 itu tidak memenuhi ya. Jadi ini pasangan 1 dan 6 tidak memenuhi ya. Jadi bisa kita hapus kembali di kotak kita. Kemudian kita uji untuk 2 sama 3. Kita uji untuk 2 sama 3. Kita taruh sini 2, di sini 3. Di sini 2 juga berarti 3 ya. 2 kali 3 itu 6. Tapi sini tandanya negatif, berarti di salah satu angkanya ini itu harus negatif. Ya, perhatikan. Di salah satu angkanya ini harus negatif. Apakah di negatif 2? Oke, kita uji ya. Kalau kita taruh di negatif 2. Negatif 2 kali 3 betul negatif 6. Negatif 2 ditambah 3 apakah betul 1? Iya, ternyata betul ya. Negatif 2 tambah 3 itu memang hasilnya adalah positif 1. Berarti pasangan yang kita akan ambil itu adalah, di sini harus kita taruh negatif 2 ya. Nah, pasangan inilah yang akan kita ambil. Negatif 2 sama 3 angkanya. Jadi yang kita ambil karena ini memenuhi tadi ya. Berarti negatif 2 sama 3. Di sini bisa kita taruh atau kita letakkan X negatif 2, X negatif 2, sini negatif 2, kemudian positif 3, berarti tambah 3. Jadi kita dapatkan X kurang 2 sama X tambah 3. Ini bentuk faktornya ya. Nah, untuk menentukan nilai X, karena yang ditanyakan nilai X-nya, berarti tinggal X kurang 2, karena ada 2 buah tanda dalam kurung. Untuk tanda dalam kurung pertama dulu ya. Kita tulis X kurang 2 itu sama dengan 0. Kita sama dengan 0 ya. Untuk tanda dalam kurung yang pertama ini. Jadi X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X itu sama dengan negatif 2. Itu kita pindahkan ke ruas sebelah sini. Tandanya yang tadinya negatif nanti berubah jadi positif. Berarti di sini positif 2. Atau bisa kita tuliskan saja 2. Maka X yang pertama nilainya itu adalah X sama dengan 2. Kemudian untuk tanda dalam kurung yang kedua. Jadi ini bisa kita tulis atau ya, ada 2 buah tanda dalam kurung kan di sini. Untuk tanda dalam kurung yang kedua itu adalah X tambah 3. X tambah 3. Untuk tanda dalam kurung yang kedua ya, di sini adalah X tambah 3. Kita sama dengan ke 0. Kita sama dengan ke 0. Nah, berarti di sini X sama dengan, di sini positif 3. Nah, kita pindahkan ke ruas tempatnya 0 berada, maka tandanya akan berubah menjadi negatif 3. Maka X sama dengan negatif 3. Maka kita dapatlah
akar-akar penyelesaiannya atau nilai X-nya, yaitu maka kita dapat akar-akar penyelesaian atau nilai dari X pada persamaan X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 2 atau X-nya itu sama dengan negatif 3.